Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insya Allah untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait al-jumlah al-fi'liyah. Bagaimana sudah dijelaskan atau disinggung secara singkat saat kita membahas jumlah ismiyah, bahwasanya jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk jumlah fi'liyah juga harus mengandung minimal dua unsur, yaitu subjek predikat kalau di kita di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Arab beda istilah ya. Kalau kemarin jumlah ismiyah mubtada sama khobar, sedangkan jumlah fi'liyah itu fi'lun wa fa'ilun. Nah, ini susunan yang berbeda dengan susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Jadi subjeknya di belakang. Fi'il itu predikatnya, fa'il subjek. Nah, ini minimal ya, minimal jumlah dikatakan mufidah atau sempurna kalau mengandung subjek dan predikat atau fi'lun wa fa'ilun. Kata kerja plus subjek. Walaupun nanti pada penggunaannya atau realitanya itu nanti nggak ada masalah. Ada predikat yang dihapus misalkan ya. Atau subjek yang dihapus. Nah, itu biasa. Jadi bahasa Indonesia juga demikian. Selama memang kalam atau perkataan atau ucapannya bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Atau yang membaca kalau dalam tulisan. Baik. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Untuk jumlah ismiyah kemarin, predikat atau khobarnya harus sesuai dengan mubtada ya dari jumlahnya dan juga jenisnya plus i'rabnya. Sedangkan untuk jumlah fi'liyah yang harus sesuai itu hanya mudzakkar muannasnya atau jenisnya. Ketika fa'ilnya adalah isim mudzakkar, maka fi'ilnya kita gunakan fi'il untuk tasrif domir huwa. Adapun kalau subjeknya itu mu'annas perempuan, maka kita gunakan fi'il untuk tasrif domir hiya. Dan ini tidak berpengaruh adat ya, tidak fiil tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah dari fa'il. Baik itu fa'ilnya mufrad, musanna ataupun jamak, tetap fiilnya untuk tasrif huwa dan hiya itu tunggal ya, huwa sama hiya kan tunggal. Baik, kita di sini sudah dikelompokkan ya tiga-tiga, kemudian yang terakhir ada dua plus satu. Ya. Untuk kelompok yang pertama, kaidah plus contoh dari susunan fiil fa'il mudzakkar. Nah, yang pertama ini mufrad mudzakkar. Apabila fa'ilnya mufrad mudzakkar, maka fiilnya mudzakkar. Intinya di sini karena mudzakkar maka fiilnya mudzakkar. Karena tadi ya sudah kita sampaikan untuk fiil tidak atau predikatnya ya fiil predikatnya tidak menyesuaikan jumlah atau adat dari fa'il, hanya mengikuti mudzakkar muannasnya saja ya. Untuk kelompok yang pertama ini ya, karena semuanya mudzakkar ya, karena semuanya mudzakkar, baik mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar ataupun jamak mudzakkar salim, maka fiilnya untuk domir huwa ya. Bisa dilihat contohnya qoma at-thalibu. Nah, ketika fa'ilnya atau subjeknya mutanna atau libani tetap koma atau libani. Ketika fa'ilnya jamak mudzakkar salim juga fiilnya tetap untuk domir huwa koma atau libuna. Nah, sedangkan kelompok yang berikutnya ini ketika fa'ilnya adalah mu'annas. Baik yang mufrad musanna jamak ini fiilnya untuk domir ya. Contohnya di sini qomat atau libatu ketika mufrad mu'annas ya, atau libah seorang siswi berdiri ya. Ketika musanna juga tetap qomat atau libatani. Ketika jamak muannas salim qomat atau libatu. Ya, di sini cuma dibedakan mudzakkar dan muannas ya. Ketika failnya mudzakkar, fiilnya dari domir huwa, adapun ketika failnya muannas, fiilnya dari domir ya. Ini untuk yang normal ya, untuk fail yang normal ya, tasrifnya mufrad, musanna, jamaknya jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Adapun kelompok berikutnya ada dua contoh, yaitu ketika fa'ilnya berupa isim jamak taksir akil, jamak taksir yang berakal. Maka fiilnya kita gunakan fiil untuk domir huwa. Kenapa? Seperti yang sudah kami singgung kemarin ya. Karena untuk jamak taksir yang akil, yang berakal, yaitu manusia, itu cenderungnya memang jamak untuk isim-isim yang menunjukkan mudzakkar. Oleh karena itu fiilnya kita gunakan yang mudzakkar. Nah, ini hukum asalnya demikian ya. Hukum asalnya demikian. Memang
Di kitab lanjutan nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kalau fa'ilnya itu jamak taksir, walaupun berakal, boleh juga fi'ilnya untuk domir iya. Nah, itu boleh. Itu di kitab lanjutan demikian. Tapi untuk pemula biasanya disampaikan kaidah asalnya, kaidah umumnya. Ketika fa'ilnya jamak taksir akil, berakal, maka fi'ilnya untuk domir huwa. Contohnya di sini, koma at-tullabu. Tullab jamak taksir dari talib, para siswa. Para siswa berdiri. Kemudian yang kedua jamak taksir huruf akil, ya. Jamak taksir tapi untuk benda-benda, nama-nama benda, bukan orang, tidak berakal, termasuk hewan juga masuk ke sini. Maka ketika failnya jamak taksir huruf akil tidak berakal, maka fiilnya dari domir hiya. Untuk fiilnya eh, kita gunakan untuk domir hiya. Fiil untuk domir hiya. Di sini contohnya qomat al-asjaru. Qomat al-asjaru. Pohon-pohon itu tegak berdiri. Ini untuk kelompok yang ketiga ya. Ketika fa'ilnya berupa jamak takdir, baik yang akil maupun haru akil. Kemudian yang terakhir, apabila fa'ilnya berupa domir. Nah, ini yang berbeda dengan yang di atas ya. Ini paling berbeda. Bedanya apa? Kalau tadi di atas, ketika fa'ilnya berupa isim zohir, isim yang nampak, yang ditulis ya, berupa isim ya disebutkan setelah fiil, fiilnya terpisah dari fa'ilnya atau fa'ilnya terpisah dari fiilnya ya, bukan domir, maka fiilnya hanya digunakan fiil yang digunakan hanya fiil untuk domir huwa dan hiya. Sedangkan untuk jumlah fi'liyah, sedangkan untuk jumlah fi'liyah yang mana fa'ilnya berupa domir, yang mana domir itu kan bersambung ya, ketika domir menjadi fa'il itu mutasil, selalu mutasil ya, bersambung dengan fiilnya. Maka dari itu fiilnya mengikuti tasrif. Di sini enggak khusus tuh mengikuti domir huwa hiya saja, tapi mengikuti tasrif tergantung dari fa'il atau tergantung dari domir yang sebagai fa'il dari fiil tersebut. Contoh di sini, qoma at-tullabu summa jalasu. Nah, kalau ini yang pertama ya, ini dari atas tadi, jamak taksir, qoma at-tullab. Nah, yang contoh untuk fa'il domir di sini ya, summa jalasu. Para siswa berdiri, kemudian mereka duduk. Nah, di sini jalasu, mereka duduk. Kenapa jalasu? Karena memang tulab itu kan jamak ya, banyak orang laki-laki domirnya hum. Maka tasrif fiil jalasa untuk domir hum menjadi jalasu. Tuma jalasu. Mereka kemudian mereka duduk. Nah, di sini domirnya wow ini ya. Tuma jalasu. Nah, adapun jadi kesimpulannya kalau fa'ilnya berupa isim dhohir, ya. Kalau fa'ilnya berupa isim dhohir, maka fi'il yang digunakan antara fi'il untuk domir huwa ketika fa'ilnya mudzakkar atau fi'il untuk domir hiya ketika fa'ilnya mu'annas. Adapun ketika fa'ilnya adalah domir, yang mana domir fa'il itu selalu mutasil atau bersambung dengan fi'ilnya, maka nanti mengikuti tasrif lughawi dari fi'il tersebut ya. Tergantung siapa fa'ilnya. Ketika contoh di sini ya, hum jalasa fi'ilnya maka jalasu, mereka duduk. Kalau anak jalas tu, jadi mengikuti tasrif tergantung fa'ilnya. Kalau kalian jalas tum misalkan ya. Untuk fi'il-fi'il yang lain nanti dikiaskan. Baik, itu kaidah umum dan juga contoh dari susunan jumlah fi'liyah. Baik, terakhir tamrin ya, ada latihan. Soalnya cuma satu, hati asyrota amfilatin minal jumlatil fi'liyah min indik. Berikan 10 contoh dari jumlah fi'liyah yang kamu susun sendiri. Sama ketika mudhari sama persis kaidahnya. Ini misalkan diganti mudhari ya yakumu thalibu, yakumu at-talibani, yakumu at-talibuna. Takumu at-talibatu, takumu at-talibatan, takumu thalibat. Yang ini berarti yakumu ya, yang jamak taksir akhir. Yakumu at-tulab, takumu al-asyar. Ketika fiilnya fiil amr ini seperti yang failnya berupa domir ya. Nanti mengikuti siapa failnya, mengikuti tasrif ya. Nanti mengikuti tasrif lughwi dari fiil amr. Contoh fiil amr untuk kamu berarti kan ijlis. Itu sudah
dalam bahasa Arab itu sudah termasuk jumlah fi'liyah yang mufidah atau sempurna. Ya. Kenapa? Karena dalam kata ijlis, walaupun secara lahir ya, secara dohir satu kata, tapi secara tarkib atau secara makna itu mengandung dua unsur. Sudah ada fi'il sama fa'il, subjek predikat. Fi'ilnya itu ijlis itu sendiri ya, ijlis fi'il amr. Nah, kemudian fa'ilnya itu domir ya, tapi di sini domirnya mustatir, tidak nampak, yaitu takdirnya anta. Jalas ijlis itu. Kalau dua orang kalian berdua ijlisa ya. Ijlisa duduklah kalian berdua ijlisa. Ijlisa di sini fa'ilnya alif ya. Kemudian ijlisu fa'ilnya waw. Ijlisu. Nah, kita cuma bilang ijlisu ini sudah kalimat sempurna atau jumlah fi'liyah yang mufidah sempurna. Duduklah. Dan untuk siapa? Ya kalian karena ijlisu bentuknya. Nah, ini khusus untuk fi'il amr ya. Fi'il amr selalu mengikuti tasrif lughawi dari fi'il tersebut tergantung siapa fa'ilnya. Siapa yang kita perintah, yang kita amr. Baik, demikian untuk pembahasan kali ini cukup sekian.